Bapa kami yang di sorga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sampai di tempat ini untuk ibadah seperti biasanya ya Tuhan. Bapa yang di sorga, kami terlalu percaya ada kuasa roh Allah-Mu yang ada di tempat kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar padanya adalah dari Roh Kudus sendiri ya Tuhan, yang untuk mendidik kami, untuk mengajar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya sharingnya lewat lagu tadi aja ya. Ada 3 lagu tadi ya. Mengundang Roh Kudus, Yesus yang baik, ya. Sama apa lagi tadi? Yesus yang bisa membuat mujizat tadi kan ya. Oke, yang satu dulu ya. Siapa yang mau ngundang Roh Kudus? Angkat tangan. Pak Iri mau ngundang Roh Kudus? Hah? Mau ya? Mau. Kita kan selama ini ngundang Roh Kudus, datanglah tadi ya. Lagu tadi apa gimana punya? Roh Kudus? Roh Kudus kau hadir. Hadir di sini kan ya? Tapi tahu nggak? Mengundang Roh Kudus yang versi mana nih? Versi yang selama ini kita dengarkan atau versi dari Alkitab? Ibu mau versi yang mana nih? Alkitab ya? Berarti ibu mengundang pembunuh loh. Roh Kudus versi Alkitab itu membunuh. Yang diundang adalah pembunuh, eksekutor. Bukan enak-enakan. Begitu kita berani mengundang Roh Kudus, itu bukan seperti yang dinyanyikan tadi. Roh Kudus versi Alkitab bukan menyenangkan kita. Roh Kudus versi Alkitab adalah pembunuh nomor 1. Pembunuh apa dia? Kedagingan. Kalau ada Roh Kudus, kedagingannya dibunuh. Bisa ada sisa nggak? Tidak ada. Tidak punya. Masih mau cinta nggak dengan Roh Kudus seperti itu? Ayo kita lihat ya. Roh Kudus diundang nih. Galatia 5 ayat 20 coba, 19. Roh Kudusnya datang atau belum nih? Sudah. Sudah ya? Nah, kita cek dulu nih. Galatia 5 19. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tugas Roh Kudus masuk dalam diri kita, membawa kita menuju kepada kerajaan Allah. Setuju ya Pak Edi ya? Roh Kudus kita undang, itu membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Berarti dia tidak bisa mentolerir apa yang ada dalam diri kita. Kedagingan semuanya hilang nggak kira-kira? Hah? Hilang nggak? Nah sekarang kita cek semua yang ada yang Galatia 19 sudah hilang nggak dari diri kita? Sudah nggak? Galatia 5:19, manusia kepingin nyaman, daging kepingin nyaman. Aku tresno Yesus. Ini nyambung semuanya. Bisa mencintai Yesus kalau Yesus bilang, matikan dagingmu? Kita bisa cinta sama Yesus nggak? Ayo. Manusia lama harus dibakar, harus dimatikan. Tugas Roh Kudus masuk, di sini datang. Dia nggak akan memanjakan ibu loh. Tidak akan memanjakan orang di sini loh. Begitu dia diundang masuk, saudara menyiapkan hati. Yang dibantai dulu manusia lama kita. Kalau manusia lama hidup, bisa nggak Roh Kudus masuk? Tuhan bisa nggak beracara ketika masih ada manusia lama? Nggak bisa. Nah sekarang kita cocokkan. Jangan gampang-gampang nyanyi tapi kita nggak ngerti. Yang diundang ini siapa hari ini? Saudara ngundang pembunuh nomor 1. Yang dibunuh manusia? Lah ibu dagingnya masih ada nggak sekarang? Dagingnya masih ada. Terus siapa yang diundang? Apakah cuma firman hanya di mulut toh? Ya, kita sekarang koreksi, benar-benar koreksi ya. Perbuatan daging tadi. Kita ngomong Roh Kudus datanglah. Roh Kudus begitu mau datang, apa yang terjadi? Kedagingannya semuanya mati. Kedagingannya mati. Ya. Orang datang pada Yesus yang dicari apanya kira-kira? Nah, tadi akan mujizat juga kan? Mujizat apa yang terjadi? Mujizat yang apa yang saudara dambakan? Kalau hari ini Yesus nggak membawa mujizat buat saudara, buat daging, saudara masih tresno Yesus nggak? Tidak bisa.
Ayo coba nih sekarang. Yes, Roh Kudus saudara undang, itu membunuh karakter yang jelek, membunuh manusia lama, selesai. Kedagingan kita dimatikan. Roh Kudus nggak mungkin menawarkan sesuatu buat daging. Begitu Roh Kudus masuk, yang menjadi hidup kita siapa? Yesus. Yesus masuk. Yesus pernah nawarkan daging nggak hari ini? Buat salib, buat dagingnya dia diapakan? Disalib. Masih mau nggak cari Yesus seperti ini? Ini nggak enak loh, ya. Makanya waktu kita nyanyi tadi mengundang Roh Kudus, wah sawangannya seneng banget. Waktu nyanyi Yesus hadir di sini buat mujizat apa? Mujizatnya adalah manusia lama kita mati. Ingat ya, kita cari Yesus adalah cari pribadinya, cari hatinya, cari kehendaknya, cari kasihnya. Kita nggak nyari tangannya Yesus untuk menyembuhkan loh, tapi nyari hatinya dia, karena dia sudah masuk di dalam diri kita ya. Sekarang lihat nih, Roh Kudus tugasnya ya hari ini ya. Roma 8 ayat 13. Coba Pak Edi baca. Begitu undang-undang Roh Kudus, siap mengundang Roh Kudus ya. Masuk, Bu Edi juga mengundang Roh Kudus masuk, kita semua juga ngundang ya. Roma 8 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, Kamu akan mati. Oke. Yang daging itu yang mana kira-kira? Keinginan daging? Hawa nafsu yang mana aja? Kepingin diberkati itu di mana? Di dalam diri mana ini? Diberkati daging di mana ininya? Perbuatan apa itu berarti? Ya, berkat dan lain-lain itu urusannya sama daging. Tidak ada urusan sama roh. Ya. Apa bunyinya lagi? Tetapi jika oleh roh, rohnya siapa? Tuhan. Ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Satu dulu ya. Begitu undang-undang Roh Kudus, yang tampil apa hari ini? Yang tampil adalah manusia roh. Karena manusia duniawi sudah mati. Manusia duniawi ada apa dalam diri manusia duniawi? Dalam diri Pak Heri, Bu Heri ada apa manusia duniawi? Ada keinginan. Apa keinginan manusia duniawi? Menyenangkan daging. Nah kalau ini nggak mati, apa yang kita cari dari Roh Kudus? Berarti cuma hanya nyanyi doang, tapi nggak mau Roh Kudus tinggal. Atau maunya ngundang Roh Kudus versi duniawi. Paham ya? Roh Kudus versi duniawi itu seperti yang nyanyian tadi, enak semua di telinga. Yesus buat mujizat apa? Banyak orang hari ini, ya yuk kita skip dulu ini ya. Kita baca dulu Kejadian 1:28. Kita nanti lanjutkan ini ya. Kejadian 1:28. Ini belum ada orang Kristen ya. Ini universal. Apa bunyinya Pak Eri? Kejadian 1:28. Saya bacakan aja ya. Allah memberkati mereka. Berarti berkat itu sudah Diberikan. Berkat sudah diberikan nggak? Sudah. Allah lalian nggak? Coba. Nggak lalian ya. Kalau Allah ngomong sudah diberkati berarti sudah ada belum? Sudah. Kita cek dulu ya. Manusia diciptakan pada hari keberapa? 6. Semuanya sudah siap nggak? Tersedia. Ya kan? Nggak ikut apa-apa kan? Sudah tersedia kan? Enak nggak? Sudah bisa dilihat kan bahwa Allah menyiapkan semuanya kan? Dan sudah Allah memberkati mereka. Lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di. Perintahnya jelas nggak? Dikasih kuasa nggak sejak semula? Dikasih. Untuk urusan berkat perlu ngomong lagi nggak? Urusan dunia perlu ngomong nggak? Nggak, sudah ada firmannya. Ini loh, sudah ada firmannya. Ya kan? Ayat 29-nya. Lihatlah, berfirmanlah Allah. Apa bunyinya? Lihatlah, aku memberikan kepadamu. Sudah diberikan atau belum nih? Sudah. Perlu diminta-minta lagi nggak? Tidak. Enggak. Urusan duniawi sudah diberikan, selesai. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh tempat di bumi ini, semuanya sudah disiapin. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi. Cara ngambilnya gimana? Usaha. Selesai dong. Sudah dikasih semuanya, sudah diberkati, sudah disiapkan, tinggal ditaklukkan,
usahakan. Ya. Jelas toh ini ya? Sekarang sambungkan lagi Kejadian 3:16. Kejadian 3 ya. Kejadian 3:16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Birahi itu menginginkan ya, bukan dalam arti yang ini. Ibu-ibu sudah jelaskan waktu melahirkan anak sakit kan? Sudah ada firman-Nya juga kan? Berarti Alkitab nggak bohong kan? Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 3 ada ya? Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istri karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan dan memakan dari memakan buah, ya kan? yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Terus Maka terkutuklah tanah karena engkau. Awalnya coba lihat ya, kita kembali ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Sekarang kita kembali ke Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 30. 31. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Firman-Nya jelas kan ya? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat bukan baik dah loh, sungguh amat baik. Setuju ya? Yang ngerusak siapa? Yang ngerusak siapa? Yang ngerusak ternyata manusia, Adam dan Hawa. Ngerusak sendiri kan? Makanya tanah menjadi terkutuk. Lihat sekarang ya, kita baca ya. Ayo 17 tadi. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini akibat kita sendiri kan sekarang kan ya. Terus dengan bersusah payah apa bunyinya? Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur. Ini firman enggak? Jelas ya? Untuk urusan nafkah berat enggak? Susah? Payah. Bisa dirubah firmannya? Tidak. Hah? Jelas ya? Waktu hubungan sama Tuhan, kita urusan ini enggak? Firman sudah dikeluarkan. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak, Pak Heri mau merubah firman ini enggak? Firman dirubah. Bahwa kita enggak perlu berusaha payah di dunia ini. Mau begitu? Roh Kudus enggak mungkin kan? Allah yang sudah firmankan terus dirubah sama Roh Kudus, enggak kan? Firman ini tetap berjalan. Urusan duniawi kita sekarang tahu. Berkat sudah ada. Pak Heri punya kaki kan? Punya tangan, Bu Heri punya ya? Punya kan? Untuk urusan duniawi cari lewat urusan duniawi perlu surga yang turun nggak? Kita yang Ya kan, jelas kan? Urusan duniawi ada tangan, ada otak, ada ini semuanya disiapin. Sudah ada firmannya. Makanya Allah nggak mau berurusan lagi dengan urusan yang begini. Sudah disiapkan di bumi. Sekarang kita naik level nih. Berarti mencari Tuhan sudah bukan perkara-perkara. Cari Tuhan perkara ini enggak? Dunia sudah disiapin semua. Masih cari Tuhan perkara duniawi? Enggak, karena sudah diberikan, sudah disiapkan. Sekarang cari Tuhannya untuk apa kalau begitu? Yang bumi tidak bisa berikan. Apa yang dunia tidak bisa berikan? Kekekalan, keselamatan. Itu yang kita cari. Ya kan? Yuk lanjut sekarang, balik tadi ya, Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini firman juga kan? Tuhan sudah ngomong kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Makanya kita ngundang Roh Kudus tadi. Sepakat saya, kita Roh Kudus diundang. Begitu Roh Kudus diundang, yang dibunuh pertama kali apa? Daging. Kalau Roh Kudus masih uprek-uprek kedagingan, berarti Roh Kudus yang versi berbeda. Yesusnya Yesus tesi, tahu nggak? Versi asing, versi dunia, ya, yang suka menghibur, ya. Hiburannya bukan begitu. Tetapi jika oleh Roh, ya, Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah Roh Kudus yang asli. Yang Pak Heri dan Ibu Heri undang, ya ini, ya.
Ini namanya eksekusi ilahi ya. Yang kedua, Matius 3 ayat 11 12. Begitu berani mengundang Roh Kudus masuk. Setelah dia masuk mematikan manusia lama, ya. Manusia lama mati nih ya. Daging mati nih. Muncul manusia baru. Apa yang harus dilakukan lagi? Saya bacakan ya. Ayo baca ya. Matius 3. Pak Juli baca ya. 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Air sebagai tanda pertobatan. Selesai. Ya terus? Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Oke, nggak layak. Ada lagi yang baptis lebih hebat lagi. Ayat 12 ya. Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Debu jerami itu dalam isi hati kita. Manusia lama itu dibakar habis. Ya. Sekam dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini semuanya api yang Roh Kudus nggak bisa padam. Makanya nggak boleh ada. Begitu Roh Kudus masuk, karena ada api yang nggak bisa padam. Ada kejahatan nggak? Nggak ada. Ini semua perbuatan dari Roh Kudus. Manusia lama sudah tadi mati ya. Ini dibakar sampai tidak ada sisa. Masih ada sisa nggak daging ini? Ibu nggak ada ya? Hah? Makanya jangan mengundang Roh Kudus tadi mestinya ya. Yang diundang bukan Roh Kudus ini, Versi ya. asing tadi. Yang diundang versi mana nih? Kita cocokkan nih. Versi firman atau versi dari taman hiburan ya? Yuk, Ibrani 4 ayat 12. Masuk lagi ya. Mematikan manusia lama, dibakar ya. Nyalanya itu membakar sekam, membakar debu dan jerami. 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Firman Allah hidup. Setuju ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, firman Allah itu hidup. Dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan. Nah, sekarang lihat nih. Tubuh kita hari ini dipisahkan amat dalam dengan firman oleh Roh Kudus. Cek. Ditusuk sampai jiwa dan roh terpisah. Ya. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini lihat. Roh Kudus itu nggak main-main. Ini begitu dia masuk, eksekusinya itu nggak ada ampun. Ada yang bisa hidup kalau gini? Coba bayangkan, ada orang begitu dipisahkan jiwa dan rohnya, sumsumnya dibelah satu persatu sampai jadi satu-satu, bisa hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ini bukan main-main, ini operasi khusus loh ini. Ini dibedah semuanya sampai tidak ada sisa. Yang keempat, Galatia 5:24. Sudah selesai semua, dioperasi habis-habisan. Ayatnya diapakan? Galatia 5:24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik. Barang siapa menjadi milik. Tadi kan sudah ngundang Roh Kudus. Terus Yesusnya sarangeo. Ya kan? Ini sekarang, barang siapa menjadi milik Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Ia telah menyalibkan. Coba lihat nih, ayo. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, Roh Kudus sudah masuk, kita miliknya siapa? Kristus. Kan ini urutan semua kan ya? Begitu Roh Kudus masuk, kita menjadi milik Kristus. Apa yang terjadi? Ia telah menyalibkan Segala hawa nafsu. daging dan dengan hawa nafsu dan segala keinginannya. Sudah belum sampai di sini? Jadi Yesus mbak mujizat ya? Betul. Yesus itu mbak mujizat. Mematikan kedagingan kita. Tapi kalau Yesus yang dibawa membawa mujizat untuk daging, Anda menyembah Baal, ya, menyembah jin, menyembah iblis atas nama Yesus. Banyak nggak yang nyamar jadi Yesus hari ini? Banyak. Yesus yang mana? Yesus yang menawarkan daging. Yesus itu maunya saudara hidup. Dia nggak peduli dengan urusanmu di sini, ya. Nggak ada janji buat daging. Firman-Nya selalu bicara tentang kehidupan kekal. Daging buangan. Lukas 13 nanti kita baca ya. Tidak boleh membawa segala sesuatu. Hanya kepentingan Kristus. Manusia lama disalibkan. Total ini.
Ya, total. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, Kalau ia datang. Tadi sudah diundang, pasti datang. Ya kan? Wong dia ada di mana-mana kok. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. menginsafkan, bahasa aslinya, ya, menginsafkan dunia, bahasa aslinya dari Yunani itu artinya mempermalukan, menghukum atau menyeret ke dalam pengadilan. Apa yang diseret? Manusia daging. Roh Kudus bukan macam-macam hari ini. Roh Kudus cuma satu tugasnya, eksekutor, nggak ada lain. Ya, semua yang menjadi lawan Kristus dibantai habis, tidak ada sisa. Ya kan, itu tugasnya Roh Kudus. Makanya kita menjadi milik Kristus. Ya, masih mau cari Yesus seperti ini? Amin. Mau? Amin. Nggak enak ikut Yesus, sangat nggak enak. Ikut Yesus susah nggak mikul salib? Susah nggak? Ada perintahnya kan? Barang siapa mau mengikut aku, Memikul salib. sangkal diri, pikul. Enak nggak? Nah, enak. Pak Eri nggak enak kan? Nggak enak. Ibu bilang sakit. Saya tanya anak muda aja. Ikut Yesus enak nggak? Mikul salib, sangkal diri, enak nggak Bu? Yang di belakang? Nggak enak. Tuh dapat hidup nggak enak? Kan Tuhan kasih perintah. Jalan salib itu jalan kematian. Kalau nggak enak nggak mungkin disuruh kan? Yang bilang nggak enak siapa tadi? Manusia dagingnya. Nah makanya yang nggak. Berarti kalau dia ngomong nggak enak, manusia dagingnya sudah mati belum? Belum. Kalau perintah dari Roh Kudus, perintah dari Tuhan Yesus, jalan salib itu enak nggak? Enak. Loh sekarang saya tanya, kalau Yesus yang hidup dalam diri kita, dia aja berani menyalibkan diri, jalan salib itu enak nggak? Ya enak. Kenapa? Karena jiwanya dapat hidup. Kalau sampai ngomong nggak enak, berarti dagingnya yang hidup. Ya kan itu dong. Kalau daging takut, berarti memang dagingnya yang hidup. Hari ini, kalau yang hidup adalah Kristus, betul kan ya? Galatia 5 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 ya. Berapa itu? 2 ayat 20. Bacakan Pak Juli. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, tetapi Kristus. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus dengan jalan salib mau nggak dia? Mau kan? Terbukti kan dia mati di kayu salib kan? Sekarang Yesus di mana? Kalau Yesus di hatiku, jalan salib buat Yesus enak nggak? Ayo coba renungkan hari ini. Ternyata kita ini jauh sama Tuhan ya. Kita ternyata jauh sama Tuhan ya. Kita merasa ketok-ketoknya loh, deket banget kan? Sarangnya tadi kan dekat kan? Ternyata nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus di sini. Yesus versi Baal ada. Tapi Yesus yang asli nggak pernah ada di gereja. Hilang Yesus yang seperti ini. Ibu mau hidup atau mau kaya? Hah? Kalau mau hidup berarti kan itu kan jelas. Kalau mau kaya jangan cari Yesus. Kalau mau cari hidup cari. Coba adakah Yesus menawarkan kekayaan? Ada nggak Pak? Nggak ada. Satu pun ayat perjanjian baru nggak ada. Yesus itu memperkaya kita di dalam. Kita ini kosong, nggak punya iman. Yesus masuk, kita menjadi kaya. Kita ini miskin karena nggak punya sesuatu. Tapi Yesus nggak pernah menawarkan kekayaan jasmani, ya. Begitu Yesus ada, keinginan semuanya mati. Masih suka Yesus seperti ini? Roh Kudus satu, tidak membuat manusia nyaman. Karena salib itu tadi menderita kan? Coba sekarang, salib itu buat manusia daging. Buat yang sudah mengundang Roh Kudus, salib itu ini jalan kehidupan loh. Salib itu jalan kehidupan. Malah sekarang kita minta sama Tuhan, Tuhan salibkan diriku karena aku mau hidup. Wedi mau disalib? Mau kan? Mau, ya? Karena itu mengandung kehidupan. Masih cari berkat? Cari? Sudah disediakan, dicari lewat daging. Makanya urusan duniawi selesaikan lewat daging. Urusan sorgawi selesaikan lewat
Sorga. Jangan sekarang begini loh, sorga disuruh sudah disiapin di bumi, minta sorga lagi turun ke sini untuk nyiapin perkara duniawi, itu namanya buta rohani. Orang-orang buta itu kebutuhan duniawi mintanya ke sorga. Padahal firman sudah jelas kan, sudah diberikan semuanya masih uprek-uprek sorga. Itulah orang-orang buta hari ini, ya. Roh Kudus nggak membuat manusia nyaman. Roh Kudus nggak membuat kedagingan kita ini bisa bertahta. Semuanya selesai. Ini yang salah ngundang ya. Roh Kudus itu membakar manusia lama, mematikan perbuatan daging, menyalibkan diri, menghakimi ego, menghancurkan semua ambisi. Ini baru Roh Kudus. Setuju ya, Bu ya? Setuju ya? Sekarang kita lanjut lagi nih. Sudah nggak buta lagi ya? Nggak ya? Sudah sembuh. Sudah sembuh ya? Amin, puji Tuhan. Sudah sembuh ya? Puji Tuhan ya. Pasti. Oke. Sekarang lihat nih. Berarti Anda sudah ngundang Roh Kudus, ngundang Yesus, hidupnya sudah menjadi Kristus. Berarti kan rasa orang menjadi orang-orang pilihan kan? Setuju ya? Orang yang dipilih Kristus. Enak nggak hidupnya? Enak nggak, Bu? Enak di mana coba? Dagingnya mati semua? Enak nggak? Yuk, kita baca ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Orang yang dipilih Tuhan, ya, Roh Kudus diundang dan Tuhan mau masuk, ya. 1 Korintus 6 ayat 19. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas ya? Begitu Anda ngundang Roh Kudus, Allah itu sendiri masuk dalam diri kita, diam dalam diri kita. Kalau dia dalam diri kita, membawa kematian yang ekstrim. Allah nggak mungkin toleransi, ya, dengan apapun. Sambungnya ayatnya di Galatia 2:20 tadi, belum baca lagi sekali lagi. Makanya sekarang nggak usah cari Tuhan kemana-mana ya. Carinya di mana Tuhan? Di hati. Ya, Tuhan nggak hadir hari Minggu. Tuhan hadir setiap hari. Ini pertemuan. Ya, ibadah kita di mana? Ibadah kita kan di hati. Setuju ya? Ibadah kita ada di dalam hati. Hati mengenal hari enggak? Tidak. Hati ini kekal, tidak ada masa waktu. Sabat kita kapan? Setiap hari. Ibadah kita itu pertemuan kita dengan Allah. Pertemuan kita dengan Roh Kudus di dalam, itulah ibadah. Yang sejati, yang murni, yang benar di dalam. Hari Minggu ini pertemuan, bukan persekutuan, pertemuan antar jemaat untuk saling menguatkan. Saya menguatkan Bu Heri menguatkan saya. Ini pertemuan jemaat. Ya, persekutuan dengan Tuhan di mana? Di hati. Jadi jelas ya, Tuhan nggak hadir hari Minggu, tapi setiap hari adalah kehadiran karena kita bait. Ya. Kalau Tuhan di dalam diri kita, seperti Galatia 20 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya ketika Allah memilih kita, kehidupan kita sudah nggak ada ambisi-ambisi yang aneh-aneh lagi. Tetapi semuanya adalah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan nggak bicara lagi di luar kan sekarang kan? Bicaranya di mana? Di dalam. Di dalam. Nggak jauh-jauh. Di dalam diri kita. Ya, dicari ke Surabaya nggak ada kok, dicari di mall nggak ada. Dia ada di sini. Ya, di sininya di mana? Nih di dalam. Nah sekarang, kalau hatinya masih busuk, ada Tuhan nggak? Tidak ada. Dia menolak Roh Kudus, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tuhan mau hadir nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Harus dengan kemurnian, karena Dia membersihkan semuanya, ya. Makanya kalau Allah datang di sini, begitu Dia masuk, jalan salib itu terasa nikmat. Buktinya apa? Stefanus waktu menerima Kristus dilempari batu ngomongnya apa? Kenapa kok bisa ngomong ampunilah? Padahal dilempar batu sakit nggak, Bu? Hah? Bu Eri dilempari batu ini. Hah? Semaput. Begitu batu kena itu kira-kira ini kita ngomong aja ya, kita ngomong ya berandai-andai ya. Ibu bayangkan rasanya. Ada orang di ibu percaya sama Tuhan Yesus. Hari ini orang sekampung datang ke sini nyeret ibu ditelanjangin, dilemparin batu sama Pak Heri ini sama anak-anak. Kira-kira gimana perasaannya? Rasakan dulu ini.
Hari ini orang sekampung datang di sini, kita diarak, dipukulin. Kira-kira gimana perasaan kita? Kenapa kok dipukuli? Karena percaya Yesus. Sakit nggak? Sakit. Enak nggak? Tidak enak. Duh. Kalau begitu Stefanus harusnya melayu dong. Betul ya? Enggak apa-apa, jujur Bu. Ini jangan dipoles ya. Stefanus waktu diseret dia bisa lari kan? Stefanus nggak lari. Begitu batu pertama kena dia, suara pertamanya bunyinya gimana? Ampunilah. Kok bisa? Karena sakit tadi. Bukan. Karena begitu batu kena, rasanya nikmat. Kenapa kok nikmat? Karena surga terbuka. Ayo baca ayatnya. Kisah Rasul. Ayat 7. Kisah Rasul 7 ya. Ayat 57 ayat 58. Kisah para Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota. Stefanus ditangkap, lalu melemparinya. Ya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus, bisa nggak orang lagi dilempari batu berdoa? Doanya apa bunyinya? Terimalah rohku. Enggak. Ya Tuhan, terimalah. Terus ayat 60-nya? Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Janganlah tanggungkan dosa ini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kok bisa Stefanus bilang begitu? Ayat 56 saudara baca dulu ini. Lalu, Ayat 55 dulu ya. tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ya, penuh ya, karena dia penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan lalu Allah. melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri. Apa arti berdiri? Kok nggak duduk Yesus? Paham nggak kenapa Yesus berdiri? Menyambut. Nah inilah orang yang punya Roh Kudus, ya, dianiaya, yang dilihat surga. Makanya begitu dilempar batu rasanya enak. Inilah yang namanya hukum surgawi. Benar-benar kalau orang punya Roh Kudus nggak takut dengan penderitaan. Tapi kalau orang nggak punya Roh Kudus, dia bingung gimana caranya. Stefanus terbukti berani. Rasul Paulus berani nggak? Rasul Paulus tulisannya makin banyak kan? Penderitaan-penderitaan kan? Karena apa? Nikmat. Siapa lagi yang jadi martir? Petrus, semuanya. Rasul-rasul Kristus, semuanya nggak enak. Semua kehidupannya nggak enak. Ini Yesus yang asli, ya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih Bukan kamu yang memilih aku, tetapi tapi akulah yang memilih kamu. ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, sekarang kita udah dipilih, sudah masuk. Tunjukkan sama orang-orang bahwa kita betul-betul punya Roh Kudus yang sesuai dengan firman. Ya. Sudah ya? Roma 8 ayat 9-10 Pak Juli. Tandanya orang yang sudah punya Roh Kudus ya. Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kamu tidak hidup dalam daging. Terus? Melainkan dalam roh. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di Jika memang Roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. sekarang jelas kita milik siapa hari ini? Kristus yang mana? Asli. Yang asli ya? Versi asing. Hah? Setuju ya Pak Iri ya? Setuju. Setuju ya? Tuhan itu terlalu baik. Anak kita aja, kalau kita misalnya ya, Pak Iri punya sesuatu ya, anaknya mau keluar kota, dikasih sangu nggak? Kasih sangu kan? Ya kan? Kita aja loh manusia ngerti. Masa Allah sebodoh itu?
kita ditaruh di bumi, nggak disiapin apa-apa, nggak kan? Allah sangat mengasihi, makanya semuanya sudah disiapin. Perkara duniawi sudah selesai semua. Sekarang tinggal perkara surgawi, kita naik level ya. Makanya jangan cari Tuhan lagi yang aneh-aneh lagi ya. Gak enak ya ikut Yesus seperti ini ya? Gimana Pak Edi? Tapi ini mau nggak mau ini harus disampaikan. Yesus yang seperti ini ya. Kita cari Tuhan kepingin hidup. Bukan cari Tuhan ingin dapat sesuatu, cari hidup. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan kan? Bukankah tubuh lebih penting dari pakaian? Terus nggak ada lagi khotbah itu 70% Alkitab. Berapa persen isinya peringatan? Alkitab ini 70% isinya peringatan. 30% isinya janji untuk pemulihan. Ya, pemulihannya pemulihan jiwa. Ya, yang dikhotbahkan kalau begitu untuk apa? Manusia diperingati terus. Supaya apa? Supaya tahu arahnya kemana. Kalau enggak mati nanti. Ya. Kita bukan orang beragama. Kita orang yang mengenal Kristus. Mencari Tuhan bukan untuk jawaban doa, bukan untuk berkat ya. Bukan untuk pelayanan panggung, bukan mujizat. Tapi betul-betul mencari Kristus karena Kristus pribadinya. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Bu Heri susah, yang susah siapa sebetulnya? Kristus kan? Ya kan? Yesus hidup di dalam kita. Waktu kita nggak punya uang, waktu kita sakit, yang merasakan sebetulnya siapa? Kristus. Kalau memang daging ini perlu sama Tuhan dibuat sakit, kira-kira Tuhan buat sakit nggak? Supaya apa? Mati. Supaya mati, supaya dikendalikan. Makanya semua orang-orang Kristen begitu mengaku sebagai Kristus, ya, semua kita serahkan. Jalanin aja kehidupan. Kalau sampai kita punya masalah tubuh ini, kita percaya berarti ada sesuatu yang mesti dikoreksi. Ya, setuju ya? Sakit nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Kalau itu untuk mentertibkan, nggak ada masalah. Dan Tuhan nggak mungkin jahat kan Bu? Kadang-kadang orang takut gini loh. Aduh, kalau sakit temenan ya apa ya? Berarti ibu masih ragu-ragu. Berarti Tuhan dianggap jahat. Tuhan itu nggak jahat. Dia tahu kapasitasnya. Dia tahu bagaimana anaknya harus dididik. Pak Heri bisa dididik anak kan? Ketika anak dipukul, sayang atau benci? Sayang. Orang tua waktu mukul anak itu bukan benci. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada anak itu. Ya kan? Kita mau dibiar-biarin aja. Anak mencuri kita, oh bagus, gitu. Ya. Misalnya sekarang anak lagi nyuri, bapakmu bilang bagus gitu, lagi curi lagi gitu. Enggak kan? Hah? Kalau ada yang salah dari anak, dia apakan coba? Diomongin. Nggak bisa diomongin, dia apakan? Pukul, dia aja. Karena sayang. Kalau dia nyolong terus, misalnya, kita suka nggak? Kita tahu ini nggak bagus, nggak baik. Makanya kita ajar. Tuhan pun juga sama. Masa Tuhan kalah sama Pak Edi? Tuhan lebih bodoh dari kita? Ya, kita nyari Kristus pribadinya. Kita cari kehendaknya, kita cari kasihnya. Bukan cari tangannya lagi. Setuju ya? Selesai korbannya ya? Sudah berapa menit? Lanjut Pak. Nah, lanjut ya, oke, saya lanjutin. Belum 70%. Oke, belum 70%. Banyak peringatan. Sekarang saya tambahin tentang kata amin. Ibu kan sering ngomong amin kan? Sering. Apa arti amin? Sudah selesai. Pak Iri apa kata amin? Pasti. Amin itu pasti Pak. Pasti apa? Pasti berhasil. Hah? Amin itu pasti, tidak mudah-mudahan. Loh ya, saya mau tahu ini. Ini kan kita orang Kristen nih. Berapa kali kita ngomong amin? Sering Pak. Terus apa arti amin? Pasti. Pasti apa ini? Pasti bisa. Sekarang lihat nih. Tadi sudah ngerti nih Roh Kudus yang hidup nih. Ya. Waktu Ibu ngomong amin itu tujuannya apa coba? Pasti apa? Siap melakukan firman. Siap melakukan firman. Bilangan 5 ayat 22. Yuk. Kata amin pertama kali muncul di Alkitab ada di Bilangan 5:22. Tujuannya apa hari itu? Coba. Bilangan 5:22. Bilangan 5 ayat 22. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata amin, amin. Berarti itu sumpah kepada sebuah
Ini sumpah. Ada sebuah kehendak Tuhan, ya. Ini ya. Sebagai bukti ketaatannya dan pasti terjadi. Itu yang ngomong kehendaknya siapa itu? Pertamanya Bilangan 5:22. Jika kamu berbuat, itu kan buat perempuan kan? Kalau dia selingkuh, kalau dia apa? Ya kan ada hukumnya dulu yang dikeluarkan sama Tuhan. Umat ngomong amin. Ada firman yang keluar, baru kita ngomong amin, ya. Berarti kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Ada kehendak Tuhan, kita ngomong amin. Setuju ya? Tuhan ngomong dulu, baru kita ngomong amin. Makanya perempuan itu diancam tadi kan? Karena untuk menegaskan bahwa dia ada kehendak yang muncul, dia ngomong amin, amin. Itu pasti terjadi kalau dia, artinya tanda ketaatan. Ya, atas sumpah itu dia taat untuk memenuhi sumpah itu. Ada sumpah diberikan, kamu kalau begini, kamu mati loh. Tuhan ngomong, kalau kamu cinta dunia, kamu mati. Amin nggak? Itu yang kita aminkan. Ada firman, kita mengerti maknanya, kita aminkan karena itu kehendak Tuhan. Berarti amin itu adalah kita taat kepada kehendak Tuhan. Bu Heri selama ini aminnya ke doa dulu, tutupnya. Doanya isinya apa? Curahan hati. Curhatan hati. Kita udah manusia baru kan sekarang kan? Kehendak kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Ulangan 27. Ulangan 27 ayat 15 sampai 16. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus. Jadi peristiwa ini ada di Gunung Ebal. Waktu mereka menyampaikan kehendak Tuhan ya, perintah-perintahnya, terkutuk orang buat ini, seluruh bangsa itu harus bicara. Artinya untuk mentaati semua perintahnya, walaupun perintahnya nggak enak harus bilang amin. Amin itu artinya kita pasti taat kepada perintah Tuhan. Jelas ya? Begitu ada perintah Tuhan, kita ngomongnya amin. Oke, lanjut lagi nih. Berarti amin itu bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan, kita aminkan. Kalau aminnya kehendaknya ibu, didoakan, aku pengen mobil, pengen ini, terus amin, kehendaknya siapa ini? Kan sekarang ini kan gini, amin itu objek. Ya, kita itu menjadi objek. Menjadi pelaku. Ada firman keluar, kita melakukan firman itu. Kalau aminnya sekarang keinginan kita sampaikan, terus kemudian kita ngomong amin, berarti suruh Tuhan melakukan. Keliru nggak? Hah? Kebalik dah. Nah, ibu pinter enak ini ya. Soalnya guru enak ajarnya ya. Jadi paham Bu ya? Waktu pertama kali kata amin itu dikeluarkan adalah ada sebuah firman Tuhan. Kita dengar, kita mengerti, baru ngomong amin. Karena pasti kita lakukan. Amin itu terikat dengan sumpah. Karena amin itu pasti ya. Yesus kehendak Bapa, makanya Yesus dibilang saksi yang setia. Amin itu kan. Karena semua kehendak Bapa, Yesus melakukan semua. Makanya dia adalah amin itu. Kita juga sekarang sama kan? Yesus hidup dalam diri kita. Berarti semua kehendak Bapa, semua firman kita katakan amin. Amin. Bukan lagi kehendak saya yang saya tampilkan. Kehendak saya udah mati kan? Manusia lama udah mati kan? Makanya nggak ada lagi doa-doa yang aneh-aneh lagi. Ya? Yesus sudah di dalam diri kita kok. Kita hanya mengaminkan firman. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu kita aminkan. Sekalipun nggak bukan nggak masuk akal, nggak enak. Ya kan? Kan nggak enak semua ini. Tapi kita mau taat kehendaknya kok. Sekarang lihat, Tuhan jahat nggak sih? Enggak. Tujuan Tuhan semua ini untuk kebaikan kita. Ya. Jadi amin itu bukti kita taat. Bukti kita terikat sumpah. Manusia harus bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Ya. Makanya yang bisa ngomong amin terus itu siapa sih sebetulnya? Amin adalah Kristus.
terhadap firman Tuhan, dia nggak akan menolak. Pasti dia ngomong amin. Makanya firman itu sekarang akhirnya jadi satu semua kan, merujuk kepada pribadi Kristus. Ada amin ya, kalau gitu ya. Nah, aminnya adalah kehendak Tuhan yang harus diikuti. Ada Roh Kudus yang untuk mematikan diri, aminkan itu. Ada Roh Kudus membawa untuk hidup Kristus, aminkan itu. Kalau cuman Anda diberkati 3 bulan lagi, boleh amin nggak? Nah. Masih. Ya. Hah? Masih pengen. Ya kan? Loh, berarti kalau Anda diberkati 3 bulan lagi bakal ibu dapat rumah, amin. Daging seneng dong. Ya kan? Padahal berkat itu kita sudah dikasih kekuatan semuanya. Ngapain ngaminkan begitu? Yesus sudah di dalam, kita sudah ngerti. Janji-janji kosong, nggak perlu lagi. Tapi kalau ada kehendak Tuhan kita dengar, ada firman yang disampaikan, dan kita sepakat, kita mengerti maknanya, aminkan itu. Waktu keluar kata amin itu nggak gampang, aman, amin, nggak gampang. Tidak setiap orang ngomong terus diamini. Amin itu betul-betul nih loh, dari hati yang paling dalam. Omongan kita ini jangan sampai cuman dipandang sama Tuhan, Tuhan ada di bibir, di hatinya nggak ada. Amin yang keluar dari dalam hati, itu betul-betul mengerti. Tuhan, aku nggak mampu untuk mematikan diri. Aku nggak mampu menghadapi dunia ini. Aku nggak mampu mematikan diri. Roh Kudus masuklah, bantu aku untuk mematikan diriku. Baru itu ada kata amin. Apa yang saudara nggak sanggup, ya nggak sanggupnya bukan duniawi, nggak sanggup yang dari dalam ini, undang Tuhan. Baru kita berkata amin. Itu peneguhan untuk kekuatan, ya. Bukan sembarangan amin-aminnya hari ini. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat. Itu kata-katanya yang asli tulisan Ibraninya, Yunaninya, ada kata amin, amin. Aku berkata kepadamu. LAI menerjemahkan sesungguhnya. Pada tulisan catatannya semuanya Yesus kalau khotbah waktu dia ngomong selalu bicara amin, amin 2 kali diulangi. Itu pasti, ya. Ada Yesus ngomong coba 12 kali. Yuk kita lihat ya. Yohanes 3 ayat 3 yang Pak Juli baca tadi, terjemahan aslinya ada tulisan amin, amin. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang... Kalimat sesungguhnya itu terjemahan aslinya adalah amin, amin. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5:19 Pak Jili. 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat. Kalimat sesungguhnya tadi, amin, amin. Aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dalam dirinya sendiri. Selalu Yesus waktu ngomong dimulai dengan kata amin, amin. Itu terjemahan asli. Ayat 24. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, kalimat sesungguhnya itu adalah yang pasti. Terjemahan Alkitab diganti sesungguhnya. Aslinya itu amin, amin. Bahwa ini bukan kalimat yang bohong, ini diteguhkan semuanya. Itu kehendak Tuhan. Diteguhkan sama Yesus di depan. Karena Yesus amin itu sendiri, ya. Yohanes 6 ayat 6:47. Yang kelima ya, Pak Juli ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya itu terjemahan aslinya amin, amin. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 34, yang ke-6 nih. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya ini apa terjemahannya? Sesungguhnya itu yang pasti, nggak bisa mbojok, itulah kehendak dari Tuhan. Amin, amin, aku berkata kepadamu, ya.
Yohanes 8 ayat 58 Pak Jili. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Setiap kali Yesus ngomong sesungguhnya, itulah amin-amin yang Yesus sampaikan. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk lihat ya, dalam ada kami banyak Tuhan, kata-kata yang sesungguhnya yang diulang. Ini sampai 12 kali. Pengajaran Kristus selalu bicara amin, amin. Ini jalan, nggak mungkin nggak. Setiap kali Yesus ngomong amin ini penting semua nggak? Yang Yesus sampaikan penting semua nggak ini? Penting kan? Ya. Amin yang pertama. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak masuk kerajaan surga. Diulangi lagi ayat 5-nya. Jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk kerajaan. Jadi pasti, ya. Yang ketiga, Yesus meneguhkan dirinya. Aku berkata padamu, anak tidak dapat mengajarkan sesuatu dari dirinya. Yang keempat, amin, aku berkata padamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, dia dapat hidup. Kepastian buat kita. Yang kelima, aku berkata, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang pasti. Amin dengan amin ini. Terus, yang keenam, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba Dosa. Yesus bilang amin. Kamu kalau sama berbuat dosa pasti mati. Yang ketujuh, dia meneguhkan dirinya lagi, sebelum Abraham ada aku sudah menegaskan siapa dia? Allah itu sendiri, ya. Karena Allah menemui Abraham lewat tiga orang kan. Yang satu itu Allah, yang dua malaikat, ya. Yang kedelapan, aku berkata kepadamu, barang siapa masuk tidak melalui apa bunyinya? Pintu, ya nggak layak. Dan pintunya adalah Kristus sendiri. Yang kesembilan, Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Artinya omongannya Yesus nih, iki pasti kalau kamu nggak mau ngikutin ini nggak bisa. Ya. Ayat Yohanes 13 ayat 12 ayat 20. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi setiap kalimat ini 10 ya, yang 11. Nah ini sering kali dibelajarkan sama orang ini. Ayo, Yohanes 14 ayat 12 Pak Juli. 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, percaya berarti, kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lakukan. Barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaannya Yesus? Pekerjaan Yesus yang ibu tangkap sekarang apa Pak Eri tangkap di sini? Pekerjaannya Yesus apa? Jiwanya ibu sudah selamat dulu belum? Kok aja ada nih menyelamatkan orang? Nih kita dulu. Tugas Yesus pertama kali itu mematikan daging. Jangan keluar dulu. Dagingnya mati dulu baru jadi terang. Dagingnya belum mati ngelayani di luar gimana coba? Jadi gelap. Ya. Yohanes 16 ayat 23. 16 23 Pak. Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, ini apa ini terjemahannya? Ini enak toh? Sesungguhnya Yesus bilang amin, amin. Aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ia akan minta apa ini? Ya. Minta apa ini? Ibu mau minta apa ini? Ayo. Mau minta apa kira-kira Pak Eri? Minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi cara mintanya gimana? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta apa aja kalau gitu? Hah? Nah, kalau kita minta mobil dalam nama Yesus, Yesus di mana? Yesus cuman kita pakai Di luar. di luar. Dalam nama Yesus itu berarti Di dalam.
kita ini memakai nama Kristus. Berarti yang hidup siapa? Yesus yang hidup. Makanya saya mengakui ini Kristus yang minta. Yesus permintaannya apa sama Bapak? Yesus melanggar firman nggak? Karena Yesus yang hidup, permintaannya dia pasti dikabulkan. Apa yang diminta oleh Kristus sendiri kepada Bapak? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Permintaan Kristus adalah bagaimana aku bisa melakukan kehendak Bapa. Itulah melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Kristus lakukan hari ini. Nggak ada kaitannya dengan jasmani ini. Ya, makanya Yesus bilang amin, amin. Orang tafsirkan, oh, minta dalam nama Yesus. Nama Yesus dipakai tempel. Ya kan? Paham ya Bu ya? Yesus bukan ditempel, aku pakai dalam nama Yesus. Seolah-olah keinginan saya materaikan pakai nama. Itu yang terjadi kan? Saya punya keinginan, saya pakai nama Yesus sebagai materainya. Pekerjaan siapa seperti itu? Pekerjaan siapa? Kita punya keinginan, kita pakai dalam nama Yesus. Keinginan saya dalam nama Yesus. Benar nggak kalau gitu? Dalam nama Yesus aku pakai nama Kristus. Karena aku hidup dalam Kristus, sehingga semua permintaanku adalah permintaan Kristus. Bapak sama Kristus jadi satu kan? Kalau jadi satu, permintaannya pasti kan? Nggak mungkin nggak dituruti orang satu jiwa, satu roh, satu pikiran kok. Permintaan yang apa? Yang Kristus minta. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Udah ya? Paham ya? Amin ya? Nah ini baru boleh amin. Ini boleh amin. Ingat loh, setiap kali kita ngomong amin hari ini, kalau kemarin nggak ngerti ngomong sembarangan nggak apa-apa. Tapi begitu mengerti ada rambu-rambu, saudara ngelanggar gimana kira-kira? Dulu nggak ngerti kan? Jalan dirang masuk, diterjang nggak ngerti. Ya kan anak SD, sepeda ada larangan nggak ngerti om. Sekarang kita naik level hari ini, naik kelas. Tandanya sudah jelas, pengertiannya sudah jelas. Kalau pengertiannya jelas, dilanggar gimana Bu? Bu Eri kan guru dong, betul ya? Ibu ngasih PR sama anak, kalau dia nggak ngerti biasa. Tapi anak yang ibu didik, begitu dikasih pengertian, tujuannya apa? Supaya mereka mengerti, melakukan dengan kesadarannya kan. Sekarang ibu sudah ngomong panjang lebar, ngasih tugas sama anak didiknya Bu Eri. Ternyata anak didiknya nggak ada yang mau ngerjakan, gimana kira-kira? Hah? Kok kejam ya Bu? Dikasih sanksi. Sanksi. Kenapa disanksi? Biarin aja ngelanggar. Coba, ibu kan guru kan? Waktu murid nggak melakukan tugas dari ibu, kira-kira gimana? Suruh lagi. Suruh lagi? Skor. Ya? Muridnya nggak mau, gimana coba? Hah? Murid berandalan. Ya, begitu ada tugas dari seorang guru, murid pasti harus melakukan. Kalau murid nggak mau melakukan, berarti kurang ajar, keluarin dari kelas, ya kan? Sekarang kita mengerti hari ini. Ada tanda-tanda, ada rambu-rambu, ada pengertian yang masuk. Roh Kudus diundang mematikan daging. Kata amin adalah bukti ketaatan, bukti sumpah setia sama Tuhan. Jangan lagi dilanggar. Kalau nggak jelas, kita nggak mau ngomong. Tapi begitu jelas, amin kan. Keinginan kita hari ini semuanya adalah melakukan sesuai kehendak Tuhan. Memakai dalam nama Yesus itu berarti Yesus yang hidup. Makanya saya sekarang, kamu ditanya siapa kamu? Jawabannya, siapa kamu? Pak Heri. Bukan, saya Kristus. Oh, Kristus. Ya kan, karena saya dipilih. Saya adalah Kristus. Karena Yesus tinggal dalam diri saya. Apa arti Kristus? Dipilih, diurapi. Ya, untuk Tuhan diam dalam diri kita. Makanya sekarang kita pakai nama Kristus. Doa kita nama Kristus. Karena yang hidup adalah Kristus. Kan yang hidup Kristus sekarang. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, setiap ucapan kita adalah Kristus. Jelas toh? Kristus nggak mungkin memungkiri firman. Dia akan mengarah semuanya kepada firman yang membawa kepada kehidupan. Karena Yesus yang hidup, dia bawa kita dari dunia ini menuju kepada kekekalan. Ya.